Elkan Bagot menyita perhatian netizen usai kembali tampil untuk Timnas Indonesia. Laga comeback Elkan Bagot terjadi saat Timnas Indonesia menjamu Saint Kitts and Nevis dalam semifinal FIFA Series. Bek jangkung berpostur 196 cm itu turun sebagai starter dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat. Tampil selama 65 menit, Bagot berhasil clean sheet dan menyaksikan skuad Garuda menang telak 4-0. Bagi Bagot, ini menjadi penampilan perdananya bareng Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun. Kali terakhir dia berseragam merah putih adalah saat melawan Australia pada 28 Januari 2024. Kembalinya Bagot ke Timnas Indonesia mendapat respons positif dari warganet tanah air. Supporter tim Garuda seakan sangat merindukan sang bek jangkung. Bagot sendiri sudah mencatatkan 25 caps untuk Indonesia. Bagot juga membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2024. Setelahnya, sosok kelahiran Bangkok itu melewatkan 22 pertandingan beruntun. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2030 merupakan misi utama yang tengah dibangun bersama skuad Garuda. Pernyataan ini disampaikan usai pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Hartman menekankan pentingnya menjadi tim putra pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk Indonesia, serta menciptakan momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis menunjukkan langkah kecil menuju target besar tersebut. Hartman yang sebelumnya meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mulus dan menekankan pentingnya dukungan publik. Dia meyakini bahwa dalam 4 tahun mendatang, dengan kerja keras dan dukungan penuh, Indonesia akan berhasil lolos ke Piala Dunia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, langkah Indonesia terhenti pada putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah kekalahan dari Irak dan Arab Saudi. Meski begitu, pencapaian tersebut merupakan sejarah baru bagi Timnas Indonesia yang sebelumnya sering tersingkir di putaran awal. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, mengaku puas dengan kemenangan telak yang diraih timnya saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Meski demikian, Hartman menegaskan bahwa performa tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Indonesia tampil dominan dan berhasil menang 4-0 dalam ajang FIFA Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat. 2 gol dicetak Beckham Putra di babak pertama, sebelum Ole Romeni dan Mauro Zylstra menambah keunggulan di paruh kedua. Kemenangan ini menjadi awal yang menjanjikan bagi John Hartman sejak resmi menangani skuad Garuda pada awal Januari lalu. Hartman menggantikan Patrick Kluivert dan langsung memberikan dampak positif meski waktu persiapan tergolong singkat. Kami memasang target mencetak 4 gol dan tidak kebobolan. Jadi hal terpenting hari ini adalah meraih kemenangan dan berkesempatan menghadapi Bulgaria yang akan menjadi ujian besar bagi kami, ujarnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di stadion yang sama pada 30 Maret untuk menghadapi Bulgaria. Lawan tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang besar 10-2 atas Kepulauan Solomon. Menurut saya, Bulgaria adalah tim kuat dengan gaya permainan dan disiplin ala Eropa. Kami berdua hanya punya 2 hari untuk bersiap, tapi laga nanti akan berjalan menarik. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman melontarkan pujian terhadap kekuatan lini belakang Timnas Indonesia. Hartman bahkan tak segan menyebut sektor pertahanan skuad Garuda sebagai salah satu yang terbaik di Asia saat ini. Menurut Hartman, kualitas yang dimiliki para bek membuatnya optimistis menghadapi tantangan ke depan. Hartman menyadari, pertahanan memang cukup lama menjadi kekuatan Timnas Indonesia. Di mata Hartman, Indonesia saat ini punya lini belakang terbaik di Asia. Hartman tidak ragu menetapkan target ambisius bagi timnya untuk terus menjadikan lini belakang timnas sebagai yang terbaik. Persaingan di lini belakang membuat Hartman harus menghadapi keputusan sulit. Pemain seperti Elkan Bagot dan lainnya harus berjuang keras untuk mengamankan tempat. Namun bagi Hartman, kondisi ini justru menjadi keuntungan besar bagi tim.
Kedalaman skuad yang kuat memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan strategi. Pada kesempatan yang sama, Elkan tak menampik ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia saat ini. Namun, dia menyadari skuad Garuda memang butuh kualitas pemain dengan level yang lebih tinggi. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kaget melihat perkembangan skuad Garuda 2 tahun terakhir. Pasalnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas. Jauh berbeda ketika Elkan Bagot terakhir kali menghuni skuad awal 2024. Pemain bertinggi 196 cm terakhir kali membela timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari 2024. Kala itu, timnas Indonesia masih dikomandoi juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Elkan Bagot mengakui timnas Indonesia banyak berubah saat ini, seiring kehadiran pemain-pemain top seperti Jay Itzes yang bermain di Sassuolo, Kevin Dix hingga Calvin Verdong. Ia pun menyambut baik dengan banyaknya pemain berkualitas di timnas Indonesia. Elkan Bagot mengatakan nyaman dan bahagia dapat kembali menjadi bagian timnas Indonesia. Ia menilai chemistry sangat kuat terjalin di skuad timnas Indonesia saat ini. Berhubung hadir di konferensi pers, Elkan Bagot diprediksi menjadi starter di laga timnas Indonesia versus Saint Kitts and Nevis yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026 pukul 00 WIB. Sebab pada umumnya pemain yang hadir di konferensi pers akan mentas sebagai starter di laga sesungguhnya. Diprediksi pengisi starter adalah pemain-pemain yang sudah ikut berlatih dalam 2 hari awal pemusatan latihan pada 23-24 Maret 2026. Pemain-pemain yang baru bergabung latihan pada 25-26 Maret 2026 disinyalir memulai laga dari Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis di pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Saint Kitts and Nevis mampu mengancam pertahanan Indonesia di 1 menit awal permainan. Pada menit kelima, Indonesia coba menguasai permainan dan menghasilkan serangan dari sisi kiri lewat Doni Tripamungkas. Namun umpan silang Doni masih mampu ditangkap kiper lawan. Dalam pertandingan ini, Indonesia memainkan garis pertahanan tinggi untuk berusaha memberikan tekanan dan membongkar pertahanan rapat lawan. Pada menit ke-10, Saint Kitts and Nevis mengancam pertahanan Indonesia lewat serangan balik. Bola sempat gagal dihentikan Elkan Bagot, namun Doni Tripamungkas mampu hadir untuk mengcover dan membuat bola keluar. Di menit ke-12, Indonesia melancarkan serangan balik tajam. Beckham Putra memberikan umpan terobosan akurat pada Kevin Dix, namun sontekan Kevin Dix masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang lawan. Pada menit ke-15, Indonesia berhasil membobol gawang Saint Kitts and Nevis lewat pergerakan cemerlang Beckham Putra Nugraha usai meneruskan umpan terobosan dari Ole Romeni. Beckham mampu mengecoh bek Saint Kitts and Nevis, lalu kemudian menggocek kiper lawan untuk membobol gawang Saint Kitts and Nevis. Beckham tampak menangis usai mencetak gol. Di menit ke-25, Indonesia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat sontekan Beckham Putra usai meneruskan umpan matang dari Ole Romeni. Pada menit ke-27, Indonesia kembali mengancam gawang Saint Kitts and Nevis, namun sontekan Ramadan Sananta masih bisa diblok kiper lawan. Indonesia terus berusaha memberikan tekanan pada pertahanan Saint Kitts and Nevis. Pada menit ke-45, Indonesia mengancam gawang Saint Kitts and Nevis lewat tendangan bebas Kevin Dix. Namun tembakannya masih sedikit melambung di atas mistar gawang lawan. Indonesia unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis.